Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai topologi address resolution untuk memenuhi kebutuhan pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Insinyur Gigi Fordanama, STMTI, dan Bapak Rio Ariesta Paradipta, MTI. Adapun anggota kelompok dari kelompok ini adalah saya sendiri, Agilang Aliwista Sapada, selanjutnya Cahayati Dias Maradahana, Charles Gunawan, Frans Siombing, dan Vini Intan Filia. Pada kesempatan kali ini, kami telah berhasil merancang beberapa topologi seperti terlihat pada gambar pada layar. Di sini kami menggunakan 3 PC, tepatnya PC 0 sampai dengan PC 2, switch berjumlah 2 buah, switch 0 dan switch 1, dan router berjumlah 1 buah, ini router NOR. Pada kesempatan kali ini, hal pertama yang akan kami lakukan adalah mengidentify MAC dan IP address pada paket-paket yang dikirim melalui PDU-PDU yang bergerak. Yang pertama kita akan mengecek bahwasanya PC 0 ke PC 1 itu tersambung, di mana kita akan mengetikkan perintah ping di sini, ping sesuai alamat PC 1. Adapun alamat IP dari PC 1 itu sendiri adalah 192.168.1.1.3. Ini adalah alamat IP dari PC 1. Kita coba untuk mengirimkan paket data apakah berhasil atau tidak. Dapat terlihat di sini bahwa paket data yang kita kirimkan berhasil, tidak ada loss atau tidak ada yang gagal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PC 0 sudah tersambung ke PC 1. Selanjutnya kita akan masuk ke mode simulation untuk mengcapture data-data atau informasi yang kita dapat melalui proses pengiriman PDU itu sendiri. Mari kita coba. Hal pertama yang akan kita lakukan lagi adalah meng-ping atau mengkoneksikan antara PC 0 dan PC 1. Kembali ping 192.168.1.3 sesuai dengan alamat IP dari PC 1. Nah, setelah itu dapat kita lihat di sini PDU sudah muncul dengan gambar pesan berwarna ungu. Mari kita lihat. Ini ada beberapa informasi yang dapat kita ambil, seperti di sini add device, berarti kita memakai PC 0 untuk mengeceknya, source PC 0, dan destination 192.168.1.3 sebagai alamat IP destinasi tepatnya pada PC 1. Nah, di sini ada outliers. Yang pertama itu ada layer 2, dapat kita lihat di sini bahwa 0002.17CD.6B53 ini sebagai MAC address source. Artinya ini adalah MAC address dari PC 0, sedangkan tujuannya, destinasinya adalah 005.5E92ECDE adalah destinasi atau MAC address yang dimiliki oleh PC 1. Selanjutnya pada layar 3 bisa kita lihat di sini ada source IP, artinya IP dari PC 0, tempat kita mengirimkan paket data, yaitu 192.168.1.2, dan destinasi IP tepatnya untuk PC 1 itu adalah 192.168.1.3 sesuai dengan paket data yang kita kirimkan. Alamat tipe data yang alamat IP untuk paket data yang kita kirimkan. Selanjutnya kita akan menggerakkan PDU itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PDU-nya sudah bergerak dari PC 0 ke switch 0. Nah, di sini data-datanya juga berbeda. Mari kita lihat bahwasanya ini kenapa dikatakan berbeda ketika kita pencet lagi. Ketika PDU mencapai PC 1, kita mendapatkan informasi yang sudah berbeda. Artinya device sekarang berada pada PC 1, sedangkan source-nya tetap pada PC 0.
Nah, destinasinya sudah berubah. Destinasinya tetap di sini 192.168.1.3, tetapi ada beberapa outliers yang sudah berubah. Seperti di sini IP sudah berubah, bahwasanya sebelumnya alamat IP-nya adalah 192.168.1.2 yang kita lihat di PC0 tadi sudah berubah menjadi 1.3. Sedangkan destinasinya yang semula 192.168.1.2 itu adalah source, sekarang adalah destinasi karena kita melihat dari sisi PC1. Begitupun pada MAC address yang tersedia pada saat ini. Selanjutnya kami akan melakukan pengiriman paket data ke semua topologi yang sudah kami buat. Adapun informasi-informasi yang telah berhasil kami capture atau kami dapatkan baik itu berupa MAC address maupun IP address akan kami sertakan pada payload. Sekian untuk bagian saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gilang. Untuk part keduanya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk remote network communication. Lalu untuk langkah pertamanya adalah mengumpulkan informasi PDU saat paket bergerak dari PC 0 ke PC 2. Nah, lalu kita klik terlebih dahulu PC 0-nya, lalu kita buka command prompt. Setelah itu kita masukkan perintah ping 172.16.31.2, yaitu dia perintah ping ke PC 2. Nah, setelah itu kita beralih ke mode simulasi. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi perintah ping 172.16.31.2. Oke, lalu selanjutnya kita klik PDU dan kita perhatikan informasi dari OSI model dan outbound PDU layer. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yaitu destination MAC address-nya adalah 0060.7090.7901. Lalu untuk source MAC address-nya yaitu 002.17CD. Sedangkan untuk source IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dan destination IP address-nya adalah 172.16.31.2. Selanjutnya adalah bentar. Lalu kita melakukan ping ini di device PC 0, source-nya PC 0, dan kita melakukan ping ke PC 2 dengan IP address 172.16.31.2. Nah, setelah itu kita akan mengklik capture atau forward untuk memindahkan PDU ke perangkat berikutnya. Kemudian informasi yang akan kita dapatkan itu kita kumpulkan kembali, lalu kita ulangi lagi proses tersebut sampai PDU mencapai tujuannya. Setelah itu kita record atau kita catat informasi PDU yang telah dikumpulkan dari ping 192.168.1.2 hingga 172.16.31.2. Nah, baik. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk materi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ARP. Di sini ARP itu merupakan protokol
protokol yang bertindak seperti detektif yang menulis setiap device yang berada pada jaringan local area dan menanya alamat MAC address dari IP address yang dimaksud. Di sini ada tugasnya itu kita examine an ARP request. Di sini kita akan mencoba menyelesaikannya. Yang pertama kita ke PC 0, buka command prompt. Di sini kita lihat RP. Nah, di sini kan udah ada RP table-nya. Kita hapus dulu. RP min D. Kita coba lagi. Sekarang sudah tidak ada tabelnya. Sekarang kita ke simulation. Nah, di simulation kita ke command prompt lagi dari PC 0. Kita ping ke PC 1. PC 1 IP-nya 192.168.1.3. Oke. Di sini ada 2 PDU, di mana di sini PDU ICMP, lalu di sini ada PDU yang kedua. Nanti yang PDU yang kedua ini akan bergerak. Di sini kita lihat pertama MAC address-nya dari source-nya itu 0002.17 CD.6B53, di mana ini MAC address dari PC 0 yang merupakan source. Lalu MAC address yang destination-nya masih FF ini masih belum diketahui, makanya dia F. Untuk source IP-nya ini 192.168.1.2, berarti itu dari PC 0 dengan destination IP-nya itu 192.168.1.3, di mana itu berarti destination-nya PC 1. Dia melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Jadi kita di sini meminta PC 1 untuk memberikan MAC address-nya. Kita coba aja langsung kita forward. Yang di ICMP yang warna kuning tadi PDU-nya akan menghilang, dia menunggu untuk mendapatkan MAC address-nya. Di sini kita lihat masih tidak berubah. Di sini MAC address-nya masih sama dan IP address-nya juga masih sama. Kita forward lagi. Nah, karena dia mencari MAC address dari destination IP-nya, maka dia akan mencoba untuk membagikan PDU-nya itu ke semua yang ada di jaringan local area network-nya. Jadi di sini dia juga mencoba untuk memberikan ke device yang ada di sini, yaitu router. Kita lihat karena destination-nya itu menuju ke PC 1, berarti kita lihat di PC 1. Terlihat di sini yang masuk ke layers-nya itu dari FFFF langsung ke output layer-nya. Di sini dia akan berubah, MAC address-nya yang source-nya tadi 002 sekarang 005, di mana berarti source-nya itu dari PC 1, sekarang destination-nya sekarang di PC 0. Dan source IP-nya juga dari PC 1 sekarang, dan destination-nya yaitu dengan IP-nya itu yang belakangnya kirimkan MAC address-nya ke PC 0 dengan mereplay dari ping-nya tadi. Dia akan membalas ping-nya tadi. Kita forward lagi. Nah, PDU-nya sudah sampai, sekarang kita lihat di PDU ICMP-nya. Sekarang layer 2-nya sudah terisi, yang dimana tadi hanya layer 3, sekarang layer 2-nya sudah terisi. Di sini dia akan mengirimkan PDU ICMP lagi dengan sekarang menggunakan MAC address-nya. Kita forward lagi. Nah, karena MAC address-nya sudah diketahui, dia tidak perlu memberikan salinan ke device yang ada di sebelahnya, karena sekarang dia sudah mengetahui MAC address-nya, jadi langsung saja ke PC 1, yaitu destination-nya. Nah, di sini layer-nya sudah terkumpul, layer 2 dan layer 3 itu sudah lengkap, ada source IP, ada source MAC address,
Kita format lagi. Nah, sekarang kita cek RP table-nya. Sekarang kita kembali ke real time. Kita coba PC 0, confirm. Kita coba lakukan ping lagi. 168.1.2. 1.3. Masih terhubung. Sekarang kita coba melihat RP table. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan RP table-nya, di mana selain dari PC 0 ini, di sini juga ada PC 1 yang terhubung ke jaringan switch 0 ini. Jadi di LAN ini ada PC 0 dan ada PC 1. Di sini terlihat PC satunya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Akan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Gue ya? Ya, Baik, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai perintah examine a switch MAC address table. Jadi sebenarnya di dalam perintah ini kita disuruh untuk menampilkan MAC address table-nya dari switch 0. Nah, pertama-tama itu kita bisa melakukan ping dulu dari PC 0 ke PC 1. Ya, kemudian ya kita tuliskan dulu. Kemudian kita bisa buka switch dan masuk ke CLI. Bagian CLI ini di situ kan sudah tertera gitu ya, sudah terlihat dengan jelas untuk MAC address-nya sendiri yang bertuliskan 0002.17 dan sebagainya. Itu kan ada 3 buah. Kemudian juga di situ ada keterangan ports. Jadi ports itu adalah tempat terhubungnya gitu, tempat terhubungnya MAC address tersebut. Apakah di port 1, 2, atau 3. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan Franz. Baik, terima kasih kepada saudariku ini atas penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya akan beralih ke bagian examine the ARP process in remote communication. Yang pertama itu kita klik PC 0. Kemudian kita beralih ke CMD-nya. Nah, dari CMD kita lakukan ping ke PC 2. Nah, proses ping sedang berlangsung. Kemudian setelah itu kita ketik ARP-A. Nah, di sini kita lihat ada 2 alamat address. Yang pertama itu ada alamat router, yaitu ada yang 11, kemudian ada alamat PC1 untuk 13. Setelah itu kita akan hapus tabel ARP-nya dengan mengetikkan ARP -d. Kemudian kita lihat apakah ARP-nya sudah terhapus dengan mengetikkan ARP-A. Nah, oke, setelah itu kita beralih ke simulasi. Kemudian kita klik PC 0. Kemudian masuk ke command prompt. Kemudian kita lakukan lagi ping ke PC 2.
Nah, setelah kita lakukan ping, ada dua nih PDU. Yang pertama itu ada yang ICMP dan ARP. Nah, setelah itu kita lakukan forward. Nah, setelah kita lakukan forward, yang mana ICMP itu akan disimpan ke PC0, kemudian yang dialihkan itu adalah yang ARP, yang mana ARP ini dialihkan ke switch 0, kemudian kita lakukan forward lagi. Setelah dari switch 0, ini akan dibagi dua, satu beralih ke router 0, dan satu lagi beralih ke PC1. Nah, karena ping yang kita lakukan tadi ke PC2, pada saat PDU dialihkan ke PC1, maka PDU akan ditolak. Nah, kemudian PDU yang dari switch 0 akan dialihkan ke router 0. Kemudian kita klik forward lagi. Nah, dari router 0 akan dialihkan kembali ke switch 0. Setelah itu, kita lakukan forward lagi. Nah, yang dari switch 0 akan dialihkan ke PC0. Kemudian PDU yang ICMP-nya akan muncul kembali. Kemudian kita lakukan forward. Nah, setelah kita lakukan forward, maka ARP-nya akan disimpan, kemudian ICMP-nya akan beralih ke switch 0, kemudian kita lakukan forward. Nah, dari switch 0 akan dialihkan ke router 0, kemudian dari kita lakukan forward lagi. Kemudian kita klik PDU-nya. Di sini kita dapat melihat informasinya. Itu ada MAC address-nya segala macam. Kemudian ada pada layer 2, kemudian kita lakukan forward lagi. Maka dari switch 1, PDU-nya akan diarahkan ke PC2, kemudian kita klik PDU dari PC2, kemudian kita lihat pada layer yang ketiga, situ ada IP destinasinya, yaitu ada 192.168.12, yang mana itu IP dari PC0, kemudian yang dengan IP 172.163.1.2 itu merupakan IP tujuan, yaitu IP dari PC2. Kemudian kita lakukan forward lagi. Nah, data yang dari PC2 akan dikirimkan kembali ke switch 1. Kemudian kita lakukan forward lagi. Dari switch 1 akan dialihkan ke router 0. Kemudian kita lakukan forward lagi. Dari router 0 kita akan beralih ke switch 0. Kemudian dilakukan forward lagi. Akan kembali ke PC0. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai examine ARP process in remote communication. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.